Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih bisa diberi kesehatan, kemampuan untuk bertolabul ilmi dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya semuanya? Zara, Fania, Sabina, Lala, Jasmine, Salsa, Starisa, Gufni, Rani, Zahwa, Puan, Inaya, Karin, Wianda, Kalila, Alifa, Paula, Marisa, Fasya. Baik. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik. Gimana kabarnya? Baik, Umi. Matanya. Mana? Baik, Umi. Kok suara kalian tidak terdengar ya? Suara Umi jelas nggak di situ? Jelas ini. Jelas, Umi. Jelas Umi. Coba gimana kabarnya semuanya? Baik. Baik. Alhamdulillah baik, Umi. Baik, Umi. Ya. Begini. Kita lanjutkan ngaji kita ya. Ngaji kita kemarin terakhir sampai mana? Sampai asar, Mi, kalau nggak salah. Sekarang lanjut ke atakasur. Ayo dibuka atakasur. Siapa yang udah siap duluan? Atakasur. Aku siap duluan, Mi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Baca artinya. Qurannya nggak ada arti, Mi. Bentar ya, Mi. Udah, Umi koreksi ya. Iya. Ha itu tenggorokan bagian dalam. Hanya diambil. Alhaakumut takatsur. Sur pendek. Ulangi lagi sekali lagi Zara. Alhaakumut takasur. Surnya jangan panjang karena dia nggak ada alifnya ya. Sekali lagi sur. Alhaakumut takasur. Artinya udah ketemu belum artinya? Tuh, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Selanjutnya siapa? Umi, Fania. Ya, Fania.
Bismillahirrahmanirrahim. Hatta zurtumul maqabir. Sekali lagi, agak putus-putus deh. Hatta zurtumul maqabir. Ko itu tempatnya nih, pangkal lidah bertemu langit-langit yang lembek. Dia ada cekluknya. Oh, Ada beberapa terlambat atau telat itu masih speaking test bahasa Inggris ya. Oh iya, nggak ada di sini tadi. Makasih ya, Miss. Ya, coba ulangi lagi, Fania. hatta zurtumul maqabir. Artinya, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Selanjutnya siapa? Karin, Mi. Oh, Arin, yuk. Kalla saufa ta'lamun. Kalla lamnya bertasdid. Kalla saufa ta'ain, ya. Jangan saufa ta'lamun. Kalau dia ringan, dia bukan yang mati tapi hamzah atau alif yang mati. Itu salah. Nggak pas. Jadi ainnya diambil. Ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Pinter. Artinya Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. selanjutnya siapa? Puan. Yaudah. Siapa? Habis Puan Alifah. Ya, habis Puan Alifah. Puan dulu. Ayat 4 kan Umi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kalla saufa ta'lamun. Summa, lidahnya digigit. Summa. Ma. Sau. Nah, fa yang pertama lidahnya digigit. Sin yang kedua sau tipis bersih. Summa kalla saufa ta'lamun. Sekali lagi. Summa kalla saufa ta'lamun. Agak putus-putus sekali lagi. Summa kalla saufa ta'lamun. Pintar. Artinya Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. siapa tadi? Alifah ya? Iya. Alifah ayat selanjutnya. Ayat 5. Kalla lau ta'lamunna ilmal yakin. Tasdidnya udah masuk, tapi ainnya nggak masuk. Ilma. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Ilma yakin. Kalla lau ta'lamunna ilmal yakin. Pintar. Artinya Bentar. Al-Qur'annya ada artinya enggak, Dek? Alifah? Sekali-kali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ya bukan sih. Ayo, selanjutnya siapa? Sabina. Oke, Sabina lanjut ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Latarawunnal jahim. Ya, di situ ada gunnah. Non bertasdid itu gunnah. Gunnah itu harus ditekan dan ditahan. La tarawunnal jahim. Sekali lagi. Latarawunnal jahim.
Itu jahim. Ha, bukan ha ya. Awas salah. La tarawunnal jahim, pakai ha tipis. Jangan jahim, itu pakai ha. Terdengarnya pakai ha. Pakai ha. Ha tipis, pangkal lidahnya naik. Ha. Jahim. Yuk, la tarawunnal jahim. Ulangi. La tarawunnal jahim. Hanya belum keambil ya, Sabina. Nanti belajar bedain antara ha dan ha. Ha itu dari dalam. Ha. Kalau ha dia tipis, dia di pangkal tenggorokan sini rasanya. Ha. Ya. Iya. Bisa dipahami, Sabina? Iya. Sabina kemana? Sabina tidur? Ada suara, Umi. Nggak ada suara? Ada. Oh iya. Oke. Bercanda ya. Selanjutnya siapa? Aku, Mi. Lala. Oke, Habis Lala. lama Naya ya, Mi. Siapa Inaya? Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Oh, tempat Umi suaranya putus-putus, Lala. Coba Lala ulang sekali. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Pintar, bagus. Lala di summa, mim bertasdid itu sama dengan nun bertasdid. Dia gunnah, ditekan, dan ditahan agak lama. Summa latarawunna itu ada mim bertasdid sama nun bertasdid. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Sekali lagi. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Pintar Artinya sekali-kali tidak. Sekiranya kamu salah deh. Artinya kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ya, siapa Inayah? Iya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Surnya pendek, nggak ada alifnya. Al-ha-nya diambil dari tenggorokan. Ha. Alhaakumut takasur. Surnya pendek karena nggak ada alifnya. Ulangi. Alhaakumut takasur. Artinya Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Yuk, selanjutnya. Masih 9 orang ini. Zahwa, Mi. Siapa? Zahwa. Ayat 2 ya, Mi? Ya. Hatta zurtumul maqabir. Za-nya ditekan lagi. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Birnya pendek karena nggak ada ya mati di situ. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Ko-nya yang panjang. Birnya pendek, ko-nya dipendekin. Maqabir. Ya? Hatta zurtumul maqabir. Pintar. Selanjutnya, Saya, Mi. siapa nih? Salsa. Salsa Jati. Oh. Mi
Bismillahirrahmanirrahim. Kalla sawfa ta'lamun. Fa-nya pendek, fa. Kalla, lamnya bertasdid. Kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Ainnya dapat. Ulangi. Kalla Kalla sawfa ta'lamun. saufa ta'. Jangan saufa ta'. Salah. Fa-nya ada alifnya yang adik baca. Saufata, langsung dia ngalir. Saufata. Kalla sawfa ta'lamun. Pinter. Itu artinya. Kali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ya. Selanjutnya siapa? Kalaisa Umi. Salisa Bazar. Ya. Summa kalla saufa ta'lamun. Pinter. Ingat tanya, fa digigit ya. Summa. Summa. Coba Umi pengen dengar. Summa. Lagi? Summa. Artinya? Artinya kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sip, bagus. Ayo lanjut. Hani Umi. Siapa? Hani. Ayo lanjut. Siapa tadi? Hani Umi. Suaranya kecil, Han. Hani Umi. Siapa? Siapa? Yang mau lanjut siapa? Rani? Apa siapa? Hani. Hani Miss. Umi. Ya? Hanifah. Hani. Hani. Ya, grade 10 ya Umi. New students. Baru masuk quarter 3 ya Hani ya? Ya. Iya, Miss. Mana Hani? Bismillahirrahmanirrahim. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali lagi. Ainnya dapetin. Kalla lauta lamun. Yuk. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Artinya? Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Lanjut. Bagus. Siapa lagi? Aku. Rani. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hirroh. Haknya masuk ke roh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Latarawunnal jahim. Nunnya itu gunnah. Jadi ditekan, ditahan, panjang 2 harokat, berdengung. Terus jahimnya pakai ha, jangan pakai ha. La tarawunnal jahim. Sekali lagi, Rani ulangi. La tarawunnal jahim. Bentar, artinya Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Oke, lanjut. Siapa ini? Oke, ayat selanjutnya. Siapa yang sudah siap?
TK Umi. Marisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Summa latarawunna ainal yaqin. Sekali lagi. Summa latarawunna ainal yaqin. Ya. Itu di situ ada gunnah juga. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Nun bertasjidnya ditekan, ditahan, dan berdengung. Sama ainnya dapetin. Ainal yaqin. Sekali lagi. Summa latarawunna ainal yaqin. Kemudian, Artinya ya, ya, kemudian kamu kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Oh, siapa lagi? Saya Mi. Husni. Oke. Summa latus alunna yauma izin anin naim. Summa mimnya bertasdid. Latus alunna itu gunnah lagi. Ditekan, ditahan, berdengung, panjang. Summa latus alunna yauma izin pakai dha. Dikit ya. Izin anin naim. Sekali lagi, Bumi. Summa latus alunna yauma izin anin naim. Pintar akunya. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Lanjut. Abel Umi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. K-nya itu ada napas-napasnya. Jadi kalau ngambil huruf K, jangan kayak O, A, K. Enggak, salah. Kalau ngambil huruf K, itu ada napas-napasnya. Kalau bahasa Arabnya ada hames-hamesnya, ada jadi ada K. Alhaakumut takasur. Yuk. Ulang atau artinya Umi? Ulangi. Alhaakumut takasur. K-nya udah masuk, surnya itu pendek. Jangan sur, karena nggak ada domahnya di situ. Nggak ada panjangnya. Alhaakumut takasur. Ulangi. Alhaakumut takasur. Artinya? Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Pintar. Lanjut. Wiyanda Umi. Wiyanda. Hatta zurtumul maqabir. Hatta. Tanya itu seperti K. K hames, H juga huruf hames. Hatta kayak ada hahahanya gitu. Hatta zurtumul maqabir. Sekali lagi. Hatta zurtumul maqabir. O-nya belum dapat. O-nya nih, melafalkan huruf O itu tangan ke depan. Coba tangannya ke depan semua. Coba on video semua. Zara, Fania Inayah, Fania yang mana nih? Rani, Alifa, Arum. Nih, coba tangannya ke depan semua. Tangannya ke depan. Tangannya ke depan. Puan, Zahwa, tangannya di depan mulutnya. Ya, kasih jarak ya. Bunyiin huruf O. Kalau masih ada nafasnya, ho, gitu.
Kalau masih ada angin, ada kerasa angin di telapak tangannya, itu belum pas, belum dapat makhrajnya. Tapi kalau bunyinya ko, nggak ada anginnya, nggak ada nafasnya, itu udah cip, udah bagus. Nah, bisa dirasain sendiri ya. Kita udah bisa belum ngelafalin huruf lo. Yuk, siapa yang nggak ada napasnya di tangannya rasanya? Siapa? Lo. Nggak ada hembusan nafasnya, nggak ada hembusan anginnya. Siapa yang udah bisa? Saya bilang sama Umi. Aku bisa, tapi nggak tahu. Coba Umi dengar. Ayo Zara. Enggak jadi. Kok. Jangan kok. Jangan kok. Itu dari suaranya aja Umi. Itu kurang pas. Lepas itu. Ketawa tadi. Ya udah sekali gitu. Coba Umi dengar. Kok. Bisa. Nggak jadi bisa. Ya pokoknya begitu. Jadi ini ya, ini mulut nih. Ini mulut. Ibaratkan ini mulut. Ya, ini mulut ya. Ini lidah. Ini lidah. Ini lidah kita. Ini barisan gigi. Ini barisan gigi atas. Ini ada gigi bawah. Ini lidah. Ko itu tempatnya pangkal lidah. Nah, bertemu dengan langit-langit yang lembek. Tempelin. Lo. Mulutnya nggak bergerak. Mulut nggak bergerak. Nggak. Ko gitu salah. Nggak bergerak. Lo. Gitu. Jadi lidahnya nampol ke atas, lepasin. Gitu. Itu huruf lo. Ya. Selanjutnya siapa tadi? Wiyanda tadi ya? Iya, Umi. Ya, Wiyanda udah. Yo, siapa lagi? Aca, Umi. Aca. Lanjut Aca ayat 3. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Ya, lanya kan itu ainnya udah dapet tuh, Aca a-nya dapet, tapi lamnya jangan sengau. Jangan terbawa oleh a. A sama la itu beda. Saufa ta'lamun. La-nya jangan sengau. Coba. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Ingat, yang masuk itu huruf A. A tenggorokan bagian tengah. Terus la itu di bibir. Ujung tepi lidah bertemu gusi atas. Jadi dia yang satu A itu dia bunyi tenggorokan. Kalau la dia bunyi dari lidah depan. Jadi la-nya jangan sengau ya. Baca artinya aja. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ya. 2 lagi. Umi mau ini 20. 2 lagi siapa? Ayo. Arum belum ya, Arum? Kayaknya ada Rahmi tadi. Mana Rahmi? Arum? Surat berapa? Surat apa nih? Surat apakah sur?
Surat At-Takatsur ayat 4. Arum udah ketemu? Arum. Ya, Umi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, stop. Haknya masuk ke ro. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hirro. Bismillah. Ulang ya, Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala sawfa ta'lamun. Dengerin Umi ya. Summa, mimnya bertasjid. Summa, ditekan ditahan. Summa kalla. Kalla, lamnya juga bertasdid. Summa kalla. Sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Baca artinya. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Oke. Ya, siapa yang belum? Siapa yang belum? Arum udah, Lala udah, Puan sudah, Zara, Fania sudah, Salsa. Nabila Fania udah belum deh? Belum. Nah, diam-diam saja. Ayo, ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi, sekali lagi Umi bilangin. Haknya masuk ke ro, karena ro itu mustajid bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat 5 kan, Mi ya? Iya. Ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali lagi ya. Umi dengerin Umi. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Mu panjang, 2 harokat, nanya pendek. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ilmal yakin. Coba. Bunyiin huruf A. Lagi. Hampir. Ilmal yakin. Manya jangan sengau. Bersih manya. Ilmal yaqin. Ilmal yakin. Ya, huruf ain sama qafnya belum dapat. Nabila belajar lagi, dirajinin. Ayo baca artinya.
sekali-kali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Oke. Masih ada yang belum? Masih ada yang belum ngaji? Ini tunggu. Coba Zahwa. Baca artinya. Sampai ayat kelima. Oke. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ya, siapa lagi? Gufmi. Gufmi. Iya, Mi. Baca artinya ayat 6 sampai 8. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Jadi siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari ayat surat At-Takasur ayat 1 sampai 8. Kesimpulannya aja. Saya. Siapa? Salesa? Kalau menurut saya, Mi, kemewahan yang ada di dunia itu cuma sementara dan hanya milik Allah. Bagus, benar. Ayo ada lagi. Siapa Salesa tadi ya? Zahwa, Mi. Wah, apa Zahwa? Ya, kenikmatan di dunia itu sebenarnya ujian bagi kita. Kalau kita terlalu menikmati kenikmatan dunia tapi melupakan akhirat, maka akan mendapatkan balasannya di akhirat. Bagus, Zahwa. Ada lagi? Satu lagi? Atau menambahkan Salesa atau menambahkan Alifa. Ya, Alifa. Apa Alifa? Nggak tahu sih ini mirip sama Sasa atau enggak, pokoknya ya semua yang di dunia cuma bersifat sementara. Dan ini kayak bukti ujian dari Allah, kita tuh bisa nahan nafsu kita sama kemewahan atau enggak. Betul. Itu udah bagus semua. Itu intinya tuh itu. Yang disampaikan Salesa, Zahwa, Alifa itu benar. Dan yang dimaksud bermegah-megahan itu nggak cuma harta ya di sini. Di sini yang bermegah-megahan itu termasuk anak, gitu kan, harta, pengikut, kemuliaan, terus kesenangan, intinya yang membuat kita lalai. Segala sesuatu yang membuat kita lalai di dunia, terus kita lupa dengan akhirat. Di sini sudah dijelaskan bahwa nanti akan masuk ke neraka Jahim. Neraka Jahim itu neraka Jahanam kalau bahasa Indonesia ya. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini Allah yang udah berfirman. Jadi jangan sampai kita nggak percaya dengan yang namanya neraka. Karena di Al-Quran sendiri itu Allah sudah berfirman, Allah sudah mengatakan dengan jelas di sini. Gitu. Kayak contohnya harta, ya rumah yang mewah, pakaian yang bagus, status sosial yang tinggi, terus jabatan, terus kekayaan, keluarga yang terhormat, terus apa lagi? Segala semuanya lah, bermewah-mewahan yang membuat kita lalai terhadap agama, terhadap akhirat, itu Allah akan memasukkan ke neraka Jahanam. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Jadi gini ya, kalau secara agama menjelaskan gini, segala sesuatu yang ada yang
yang kita lakukan di dunia itu nanti ada pertanggungjawabannya. Apapun, semuanya. Mau kita perbuatan baik, mau kita perbuatan buruk, perbuatan jahat, harta kita yang baik, harta kita yang buruk, itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan di akhir. Nah, jadi bukan berarti nggak perlu mencari harta, takut nanti kalau banyak harta banyak yang ditanya-tanyain di akhirat, nanti banyak pertanggungjawabannya gitu. Karena harta banyak itu nanti ditanya sama Allah. Itu harta banyak buat apa? Buat menolong sesamakah? Atau buat kaya sendiri? Atau mau buat sombong? Itu nanti ada pertanggungjawabannya. Ada nilai amalnya. Nah, tapi ya jangan kita merasa, jadi kalau kita nggak usah cari harta banyak-banyak lah. Kita jangan jadi orang kaya, nanti di akhirat bakal ditanyain tuh, harta kita kemana aja. Kalau harta kita banyak buat maksiat, ya udah, wassalamualaikum, kita masuk neraka jahanam gitu. Tapi ya jangan gitu berpikirnya. Ada pepatah bilang, jika kita di dunia berandai-andailah, berangan-anganlah seperti kita akan hidup selamanya. Tapi kalau kita melihat akhirat, ingatlah besok kita akan tiada. Jadi kalau kita masih di dunia seperti ini, ya berusaha semaksimal mungkin kita buat menambah ilmu kita, memperbanyak harta kita. Nah, hartanya gimana? Tanda kutip, hartanya harus tetap satu halal. Cara mencarinya halal, harta yang didapat halal. Setelah itu dibersihkan. Dengan apa? Dengan zakat, dengan sedekah. Itu juga bernilai ibadah, bernilai amal. Gitu. Jadi semua yang kita lakukan di dunia itu nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk pakaian. Jadi bagi yang suka ngoleksi-ngoleksi baju, itu nanti di akhirat ditanya tuh, "Hei Fulan, itu baju kamu yang warna pink itu udah pernah dipakai ngaji belum? Baju kamu yang warna hijau itu udah pernah dipakai sholat apa belum? Baju kamu yang warna hitam itu dipakai apa? Dipakai maksiat, dipakai pergi jalan-jalan, udah dipakai sholat apa belum?" Itu gitu nanti. Itu pakaian. Belum hal-hal yang lain. Belum sepatu, belum kaos kaki, belum yang lain-lain. Itu nanti semua ada pertanggungjawabannya. "Hei Fulan, baju kamu yang pendek itu pakai kemana aja? Baju kamu yang panjang itu udah dipakai kemana aja?" Gitu nanti. Ada pertanggungjawabannya. Jadi berhati-hatilah kita ketika memiliki harta. Harta apa aja? Selalu ingat sama Allah, jangan sampai berlebihan, secukupnya, sepantasnya, senyamannya, begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Ada yang belum paham? Ini Umi melanjutkan yang ini ya. Tentang kewajiban menutup aurat bagi wanita muslim dan laki-laki muslim terdapat dalam surat An-Nur ayat 31. Bunyinya wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang terlihat darinya. Terus ada lagi nih, Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Itu udah, ya kalau yang ngirim kemarin udah pada ditulis. Nulisnya sambil dibaca kan?
Nah, apa cuma nulis-nulis aja? Selanjutnya, batasan aurat wanita juga dikatakan dalam sabda Rasulullah. Ini ada sabdanya. Panjang, yang artinya Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis. Jadi ada sahabat Nabi bertemu dengan Rasulullah, dia menggunakan pakaian yang tipis. Rasulullah SAW pun berpaling darinya. Nggak mau ngelihat dia. Wahai Asma, Rasulullah bersabda, wahai Asma, sesungguhnya seseorang wanita itu jika sudah haid atau sudah balik, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Beliau menunjukkan wajah dan telapak tangan. Berarti itu batasannya seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Rasulullah mengingatkan agar telapak bawah kaki tertutup auratnya. Batasan aurat bagi wanita sangatlah penting. Untuk itu bahkan Rasulullah mengingatkan agar telapak kaki tertutup auratnya. Pesan tersebut disampaikan berdasarkan hadis. Ini ada hadisnya. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda mengenai masalah menjulur ujung pakaian. Aku berkata kepada beliau, Rasulullah, bagaimana dengan kami kaum wanita? Nabi menjawab, julurkan sejengkal. Lalu Rasulullah bertanya. Nah, jadi ini ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah. Kan kalau bagian atas sudah jelas muka dan telapak tangan. Lalu bagian bawah bagaimana Rasulullah? Gitulah bahasanya. Rasulullah menjawab, jurukanlah satu hasta. Jadi satu hasta itu segini ya. Jadi intinya kaki itu harus tertutup. Menurut Rasulullah kaki itu harus tertutup. Dan kalau berpergian menggunakan kaos kaki. Gitu. Selanjutnya, pakaian yang digunakan untuk menutup aurat tidak boleh sembarangan. Maksudnya, menutup aurat tidak hanya sekedar menggunakan jilbab. Allah memberikan perintah kepada kita untuk menggunakan pakaian yang takwa atau pakaian yang tidak terlalu mencolok sehingga dapat menarik perhatian laki-laki dikarenakan terlalu berlebihan. Jadi memang iya, kita kalau berpakaian jangan terlalu yang berlebihan. Terlalu banyak manik-manik gitu ya. Sini ada bros, sini bros, di sini bros, di sini bros gitu, nggak boleh. Atau bajunya itu yang mengundang sangat-sangat mengundang perhatian gitu. Itu nggak boleh. Selain itu, pakaian yang digunakan haruslah tebal, tidak terlalu tipis, dan tidak tembus pandang. Syarat ini telah disebutkan pula dalam hadis riwayat Muslim. Jadi, berpakaiannya tidak boleh tipis, tidak apalagi terawang. Tuh, gadis-gadis tuh yang suka pakai kemeja. Biasanya kemeja itu kan agak-agak tipis-tipis terawang gimana gitu. Tak boleh ya. Nih, Rasulullah bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Dan sekelompok kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan dengan genit dan berlenggak-lenggok, yang kepala mereka menyerupai punuk unta, yang panjang lehernya. Mereka tidak akan masuk surga dan bahkan tidak dapat menciumnya. Padahal aroma surga itu bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Tidak hanya itu, Allah juga menegaskan mengenai pakaian yang harus digunakan untuk menutup aurat. Nah, ini ada di surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat.
auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Jadi gini, pakaian itu banyak. Pakaian yang baik adalah satu pakaian takwa. Pakaian takwa itu yang seperti apa? Pakaian yang menutup aurat. Contohnya yang tadi itu. Nih, Rasulullah bersabda. Jadi ceritanya kalau zaman itu tuh Rasulullah yang naik ke langit ke-7, yang dia melihat surga, melihat neraka, itu termasuk Rasulullah melihat ada 2 golongan wanita yang dia bau surganya aja enggak, yaitu apa tadi? Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa? Siapa yang maksud? Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Yang pakaiannya mengikuti lekuk tubuhnya. Nah, gitu. Pakaiannya mengikuti lekuk tubuhnya yang kayak body Spanyol itu. Atau pakaiannya yang terawang, tipis. Gitu. Itu tak boleh, nggak boleh ya. Karena itu tadi mengundang nafsu laki-laki. Itu pun nggak berdosa, nggak boleh ya. Atau perempuan yang berjalan genit, berlenggak-lenggok gitu, nggak boleh. Itu gimana mau masuk surga? Baunya surga aja dia nggak tahu, gitu ya. Jadi apa? Kita sebagai wanita, terutama sebagai wanita, berpakaian itu harus berpakaian yang takwa. Pakaian takwa kan pakaian banyak tuh. Ada pakaian yang syar'i, ada pakaian ini, pakaian itu gitu. Yang modis gitu. Tapi tetap harus garis besar pakaian takwa. Pakaian takwa itu seperti apa? Satu, bahannya tidak tipis. Intinya bahannya tidak terawang aja. Terus yang kedua, jangan mengikuti body. Ingat yang suka pakai lepis. Terus tak boleh. Kalau pakai lepis, bajunya yang panjang, yang menutupi pantat. Terus yang kedua, jika berkerudung, diusahakan menjuntaikan kerudungnya. Panjang. Tutupinlah bagian dada. Udah, insya Allah itu udah cukup. Bila perlu lagi pakai kaos kaki. Kalau menutup bagian kaki itu para ulama sebenarnya masih banyak yang ini ya banyak berpendapat. Ada yang kaki itu termasuk aurat, ada yang bilang tidak apa-apa, tapi ya kita sebagai makhluk yang hati-hati menjaga aja. Lebih baik kita jaga daripada kita lalai. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini atau ada yang belum paham? Udah paham nih. Zahwa paham. Yang lainnya? Paham nih. Paham nih. Karim paham, Salisa paham. Yang lainnya mana nih yang lainnya? Paham, Umi. Paham, Umi. Paham. Jadi kalau pakai baju, kalau pakai pakaian itu pakaian yang apa? Yang longgar dan tebal dan panjang. Ya. Yang lainnya? Yang sopan dan menutup aurat. Yang Umi bilang tadi, Umi tadi kan bilang, kalau kita pakai baju, garis besarnya kita harus pakai pakaian yang tidak mengundang. Ya, termasuk itu. Lagi, bukan itu, belum ada jawaban yang pas. Yang longgar. Yang longgar, tapi kalau terawang, boleh nggak? Enggak.
Nah, nggak boleh tuh Marisa. Umi sekali lagi tekanin. Kita berpakaian itu harus menggunakan pakaian takwa. Pakaian apa? Takwa. Iya. Pakaian takwa itu udah ada klasifikasinya. Tuh, di situ pakaian takwa itu seperti apa? 1, tidak tipis. 2, tidak terawang. 3, tidak press body. 4, ketika pakai kerudung harus menjuntaikan kerudung sampai menutup apa? Aurat. Apa? Aurat. Harus menjuntai sampai menutup Dada. Iya, sampai menutup dada. Begitu. Jadi kita harus pakaian yang takwa. Ingat, jangan pusing. Aduh, pakai baju mana ya? Pakai baju mana? Bajunya kecil-kecil semua. Diakalin. Pakai kardi. Yang suka pakai kaos, pakai kardi. Terus apa lagi? Kalau nggak kerudungnya dilebarin. Kerudung juga, jangan pakai kerudung yang tipis, nanti lehernya kelihatan. Ya. Kalau mau pakai kerudung yang agak-agak tipis, cari warna gelap. Gitu. Meminimalisirnya. Kalau kelihatannya udaranya panas, pakai jilbab yang agak tebel kok gerah gitu. Cari jilbab tipis tapi yang warnanya gelap. Ya, begitu ya. Islam itu indah, Islam itu mudah, Islam itu ya tidak membuat repot sebenarnya. Islam itu melindungi diri kita kok. Gitu. Jadi jangan pernah dibuat repot, jangan pernah dibuat pusing sama Islam. Oke? Islam itu membuat diri kita semakin baik, diri kita terhindar dari hal-hal buruk. Islam itu membuat diri kita terhindar dari hal-hal jahat. Ya, apalagi kalau kita sebagai wanita, itu pun di Al-Quran sudah ada aturannya, cara berpakaiannya harus seperti apa. Hendaknya kita juga mengikuti anjuran Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberitahu, ini loh, hambaku kalau mau pakai baju tuh yang kayak gini loh. Gitu. Ya kita sebagai hamba, ciptaannya kita harus nurut. Gitu. Ya bisa ya difahami? Umi absen. Sembari kalau ada pertanyaan, sembari kita absen. Danis Suara Yoseno. Danis. Farelia. Gufmi. Hadir, Mi. Ya, Gufmi kemarin kemana aja? Kemarin saya ada juga, Mi. Udah dipanggil juga kemarin. Ya. Kalila. Hadir, Mi. Nadia Epi. Nadia mana Nadia? Alzena. Nur Zahwa. Yaumi hadir. Paula Rizky. Paula. Rahmi. Umi, Zoom-nya Rahmi error kayak item semua. Dia ada di Zoom, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain.
Iya, tadi sempat masuk, cuman nggak ini. Kok tiba-tiba hilang? Belum absen aja. Paula tadi nggak ada ya? Salaisa, Nazira Bazar. Hadir Umi. Iya, Salsa Zati. Hadir Umi. Salsabila Oktaviani. Hadir Umi. Tiffany. Tiffany nggak ada ya? Wiyanda. Hadir Umi. Alifa. Alifa. Mana Alifa? Alifa. Lagi beli minyak kali ya? Atau lagi error? Karina. Karin. Hadir Halo, nih, Karin. hadir. Ya. Inayah. Aku. Ya. Indira. Jasmine. Najma. Najma? Najma nggak ada ya? Naila Priyanka, Lala. Alifah hadir Umi. Oh iya, Alifah hadir. Alifah dari mana? Toilet Umi. Puan. Hadir Umi. Ya. Sabina. Siti Azara. Hadir. Fania Putri. Fania, mana Fania? Umi Fania lagi speaking test. Oh iya. Nabila. Ya Umi hadir. Sheila. Rani. Hadir. Afifah Fasya. Fasya. Mana Fasya ini? Arum. Mana Arum? Hadir Mi. Istiazah. Isti. Ada. Kiara. Sabrina. Keke. Ya Umi. Marsan. Absennya ada yang terlewat? Ada yang nggak kesebut tadi namanya? Aku belum Umi. Fatihah Naswa. Fatihah Naswa. Oh, Fatihah Naswa. Nah, ya. Ya. Terus ada lagi? Nggak ada ya? Ada pertanyaan? Nggak ada Umi. Alhamdulillah, sudah paham semua. Kalau nggak ada pertanyaan kan berarti udah paham ya? Ya Umi. Berarti nanti kapan-kapan Umi tanya tentang aurat. Ya Umi, siapa Umi? Ya, jadi alhamdulillah ngaji kita sudah selesai babnya tentang aurat, nggak ada yang ditanyain lagi ya? Nggak ada Umi. Nah, selanjutnya untuk ngajinya tadi surat At-Takasur. Ya, surat At-Takasur udah selesai. Besok kayaknya minggu depan libur, tanggal merah kayaknya. Jadi sebelum Umi akhiri
Umi terima kasih adik-adik semua udah mau ikut join. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa kalau pergi kemana-mana selalu pakai masker, cuci tangan, jangan lupa sholat waktu, ya. Umi akhiri, kita tutup dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Umi minta maaf jika ada kesalahan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa. Pesan Umi itu. Oke? Akhirul kalam, Umi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Umi.